Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammat taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Dan kita insyaallah akan masuk ke pembahasan bab yang baru, bab yang ke-17 dalam kitab ini. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk, tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bab ini datang setelah bab tentang syafaat. Sebelumnya kan kita membahas bab tentang syafaat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya bab ke-17 ini masih berkaitan dengan bab ke-16. Di bab ke-16 kita sudah mempelajari bahwa tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan syafaat, dan juga tidak ada yang kuasa seorang pun untuk menghindarkan seseorang itu dari azab Allah. Maka di bab ke-17 ini demikian pula, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagaimana tidak ada orang yang bisa dengan sendirinya memberikan syafaat kepada orang lain, pun demikian urusan hidayah. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada orang lain kalau Allah kemudian tidak yang memberinya hidayah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk di pembahasan bab ini, saya ingin menyampaikan mukaddimah dari bab ini, ya, sebagai pijakan untuk kita bisa memahami bab ini.
Dan ini sekedar murojaah saja karena sering kita menyinggungnya di dalam atau di sela-sela pembahasan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah kita mesti mengingat dulu bahwa hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua macam. Pertama namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan atau juga disebut hidayatul irsyad. Hidayatul bayan maksudnya petunjuk berupa keterangan dan juga ilmu agama. Nah, proses belajar mengajar begini ini sedang apa ini, Bu? Kita sedang berusaha untuk, nah, orang yang ngajar berarti kan dia sedang berusaha memberikan bayan supaya jamaahnya mendapatkan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, keterangan yang nyata, penjelasan yang jelas, begitu ya. Nah, itu namanya hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Nah, hidayatul bayan atau hidayatul irsyad ini bersifat umum. Bersifat umum. Semua manusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan dan memberikan hidayah ini. Ibu-ibu di rumah ngajarin anak-anak. Nah, itu namanya apa tuh? Ibu sedang berusaha memberi hidayah bayan kepada anak-anak, memberi petunjuk ilmu yang bermanfaat. Nah, kamu itu kalau hidup begini, kalau kamu barakallahu fikum nanti kelak dewasa, ya, jalani hidup itu dengan baik seperti ini, seperti itu. Ya, ikuti perintah Allah, ya. Kemudian jauhkan apapun yang dilarang Allah, istiqomah dalam ibadah. Nah, itu namanya ibu sedang memberikan penjelasan, ibu sedang memberikan ilmu, ibu sedang memberi hidayah bayan. Maka ini sifatnya umum, semua manusia ya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hidayah ini dan juga untuk memberikan hidayah ini. Saya di sini berarti sedang memberikan hidayah bayan kepada ibu-ibu. Berarti ibu-ibu sekarang sedang mendapatkan hidayah bayan dari saya, begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Asy-Syura ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar latahdi, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Khitab ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu mubayyin terbaik, Rasulullah itu muballigh terbaik, karena beliau yang langsung dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk kemudian dibayankan, dijelaskan kepada umat ini. Maka Allah memberikan beberapa penegasan di sini. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la di situ lamut taukid, sungguh benar-benar memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kita itu mengerti jalan lurus dari siapa, Ibu? Semua akhirnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan?
Karena Nabi yang kemudian menyampaikan tentang Siratal Mustaqim ini kepada sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita semua. Taib. Nah, itu hidayah bayan. Yang kedua, ada namanya hidayatut taufik. Hidayat taufik. Sering jadi nama ini, ya. Taufik hidayat. Barakallahu fikum. Hidayat taufik ini apa maksudnya? Yaitu hidayah dari Allah kepada hambanya. Untuk apa? Untuk menerima kebenaran, untuk memeluk Islam, untuk beriman, mengabdi beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hidayah taufik. Jadi kalau kita dapat pelajaran, alhamdulillah dapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu itu digugu, ilmu itu ditiru, ilmu itu dipraktekkan. Nah, berarti kita mendapatkan dua hidayah sekaligus. Pertama, kita dapat hidayah bayan. Yang kedua, kita mendapatkan hidayat taufik. Ada orang mau bunuh diri, kemudian dinasehati, akhirnya dia mengerti, selanjutnya dia taubati, dan sekarang jadi orang yang soleh dengan kesolehan sejati. Ya. Itu namanya apa, Bu? Berarti dia mendapatkan hidayatul bayan sekaligus juga mendapatkan hidayah taufik. Ada orang ikut pengajian, puluh tahun pengajian, ya, tapi ya gitu-gitu saja, ya. Pintar mungkin dia secara keilmuan, tapi tidak berbuah ketakwaan, gitu ya. Maka berarti dia dapat hidayah bayan, tapi dia tidak dapat hidayah taufik. Ngerti sholat itu wajib, tahu, ya. Nggak usah cerewet kamu, saya tahu sholat 5 waktu itu wajib. Wong saya hafal ayatnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ada di surat Al-Baqarah, posisinya di tengah itu, ya. Nabi juga pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Jadi salat itu kata Nabi bagian daripada rukun Islam. Tahu saya. Lah, terus kenapa Bapak enggak salat? Nah, itu dia. Ya. Rasa-rasanya saya belum ditakdirkan jadi ahli salat. Gitu. Nantilah kalau sudah ditakdirkan, kamu enggak usah cerewet, saya salat kok, gitu. Nah, itu namanya apa, Bu? Dia dapat hidayah bayan, tapi tidak dapat hidayah taufik. Sama kayak seorang wanita. Kenapa Mbak tidak pakai jilbab? Tahukah hukum jilbab? Tahu. Saya juga pernah ngaji kok. Ya, hatam lagi. Saya bahkan alumnus satu pesantren besar di Jawa. Berarti hafal dalil tentang jilbab, hafal. Ada kan di surat Al-Ahzab, ada di surat An-Nur. Hadisnya hafal, hafal. Ya, bagaimana kisah para sahabiat ketika turunnya ayat hijab, gordeng-gordeng rumah mereka sampai kemudian dijadikan hijab. Terus kenapa ndak pakai jilbab? Nah, itu dia. Ya. Belum ada panggilan hati.
Berarti orang ini dapat hidayah bayan tapi tidak dapat hidayah taufik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah dari Allah kepada hambanya untuk menerima kebenaran, mempraktekkan kebenaran itu. Untuk dia mau beriman, mau berislam dengan baik, untuk dia mau taat, mau ibadah, mau bertakwa kepada Allah. Itu hidayatut taufik. Nah, hidayah ini murni hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun makhluk yang dapat memberikan hidayah ini. Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak kuasa untuk ini. Ya ibu, makanya beliau sangat bersedih ketika pamannya mati dalam keadaan tidak mau berislam. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari dua jenis hidayah ini, kita memahami bahwa dua-duanya adalah hidayah yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jika kita dimudahkan Allah mendapatkan hidayatul bayan, jika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan hidayatul irsyad, maka berusahalah untuk kemudian kita bisa mendapatkan hidayatut taufik. Jika dua-duanya sudah ada pada diri kita, berusahalah untuk kemudian mempertahankan hidayah-hidayah tersebut dalam diri kita. Jangan sampai lepas dari diri kita ini. Karena dia sesuatu yang paling berharga di dalam jiwa raga kita. Dunia seisinya hilang tidak ada masalah. Tapi kalau hidayah taufik yang kemudian lari dari jiwa dan raga kita, maka sejatinya ini musibah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka yang sudah mendapatkan dua-duanya bukan berarti selesai urusan. Justru ada tugas yang lebih besar lagi, namanya mempertahankan, setidak-tidaknya mempertahankan hidayah sampai nanti kita mati. Sampai kita mati. Jadi kalau besok mati, ya sampai besok saja. Ya. Jaga ini hidayah ini, jangan sampai lepas. Makanya doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, Rabbana lanjut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafalkan doanya ibu. Nah, ini penting nih doa nih. Wahai Rabb kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah taufik ke dalam hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, anugerahkanlah rahmatmu dari sisimu, ya. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha wahhab, pemberi anugerah, ya. Begitu dipertahankan. Jangan sampai lepas. Cara mempertahankannya bagaimana, Bu? Cara mempertahankannya bagaimana? Banyak poinnya. Tapi yang paling mendasar, pertahankan belajar ilmu agama. Sudah, seriuh-riuhnya kita, sesibuk-sibuknya kita, sempatkan belajar. Ya. Dan ibu-ibu di sini mah tidak ada riuh kan, Ibu?
Ini ibu-ibu di sini orang-orang repot enggak? Hah? Ibu kalau repot mah enggak ada di sini gitu. Ya ibu, repot ngapain tuh bu? Ya. Ibu mah dinafkahi gitu kan? Kan suami yang cari nafkah. Sudah sempat kan? Ya mungkin antar jemput anak mungkin ya. Mungkin antar jemput anak, mungkin masak, mungkin ini, mungkin itu. Tapi sebagiannya mungkin kan sudah dihandle sama pembantu. Alhamdulillah Ustaz, pembantu saya 5 orang di rumah. Ya. Masya Allah. Apalagi yang begitu modelnya. Ngapain lagi atuh ibu? Tinggal bersyukur. Ya. Ibu diratukan sama suami itu, Masya Allah. Ya. Tayyib. Jadi jangan lepas itu, belajar ilmu agama. Karena itu sabab terbesar untuk orang itu istiqamah dalam hidayat taufik tadi. Ya. Kalau ini lepas, oh selesai sudah. Kalau tolabul ilminya lepas, selesai sudah bu. Ibarat kata kita ini lepas dari kerumunan kambing, maka akan mudah disergap serigala. Banyak orang bermasalah kehidupannya, itu ketika ditanya antum masih ngaji atau tidak, nah itu dia Ustaz. Oh ya sudah. Ibarat kata antum itu sedang disergap sama serigala. Serigala ini syaitan. Ya, kalau kita kemudian memisahkan diri ya dari orang-orang yang sama-sama sedang berikhtiar untuk istiqomah belajar agama, ya sudah mudah untuk kemudian disergap, diserang, dilumpuhkan oleh syaitan. Karena serigala tidak akan menyergap kambing yang masih di dalam rombongan. Begitu. Dia akan menyergap yang terpisah dari rombongan. Maka jangan memisahkan diri dari rombongan. Berusahalah untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Namanya saja siraman rohani. Ya kan ibu? Rohani ini kalau tidak tersiram, ya seperti tanaman yang ibu tidak siram. Kering, kerontang, barakallahu fikum, tidak ada subur-suburnya, tidak enak juga dipandang mata, kering kerontang kan begitu ya. Maka siraman rohani ini penting. Sama, saya kira juga para ustadz juga begitu. Sebetulnya dia sedang nasihatin diri sendiri. Syukur-syukur nasihatnya itu bisa bermanfaat bagi jamaahnya. Tidak sama kita juga ibu. Ya, jangan dianggap oh guru kita itu pasti surga, mana ada. Ya. Yang pasti surga itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang istimewa yang memang sudah dijamin surga sebelum matinya. Kalau kita ini tidak ada, sama ibu. Ustadz itu tidak punya surga, ustadz itu. Ya. Yang punya surga itu Allah. Ustadz itu tidak punya hidayatut taufik. Yang punya hidayah taufik itu hanyalah Allah. Dia cuman bayan saja, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, mengajak untuk sama-sama istiqomah di atas jalan Allah yang lurus. Sama dia juga rentan masuk neraka. Sama. Ya. Karena surga neraka itu milik Allah. Jadi ya jadi guru juga jangan jumawa begitu, seolah-olah sudah ada tempelan surga di jidatnya, nggak ada. Ya, emang ustadz pasti bebas maksiat begitu? Enggak. Ya, semuanya punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama, punya potensi yang sama, bisa surga, bisa neraka, ya kan? Maka kita sama-sama saling mengingatkan, saling menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik, kita akan bahas bab ini
Bab ini judulnya langsung dengan potongan ayat yang ada di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Coba perhatikan dalil pertama yang menjadi kelengkapan dari ayat, potongan ayat yang dijadikan judul. Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia paling tahu, Allah Maha tahu tentang orang-orang yang akan menerima petunjuk, akan mendapatkan petunjuk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan di sini ada penjelasan di footnote. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa la tahdi ini kan kalimat nafi, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Nah, yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam ayat ini jelas namanya hidayatut taufik. Jadi seorang Nabi Muhammad itu tidak kuasa memberikan hidayatut taufik, karena sesungguhnya hidayah taufik itu milik Allah dan menjadi urusan Allah. Allah lah yang memiliki kuasa atas hidayah taufik itu, ya. Adapun yang disebutkan di surat Asy-Syura ayat 52 yang tadi kita juga bahas, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus, maka ini yang dimaksud adalah hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayah berupa penjelasan dan petunjuk, yakni penjelasan tentang Allah yang menunjukkan kepada agama serta syariatnya. Begitu yang dijelaskan oleh barakallahu fikum Syekh Abdurrahman bin Hasan. Begitu ibu yang dirahmati Allah. Jadi hidayah pada kalimat innaka la tahdi man ahbabta itu hidayatut taufik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada beberapa kosakata yang disampaikan oleh penulis. Pertama, innaka la tahdi. Tadi sudah kita singgung juga. Maksudnya engkau tidak dapat memberi hidayah taufik. Siapa ka di sini? Sesungguhnya ka, innaka, sesungguhnya kamu. Kamu di sini ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kalau Nabi saja tidak bisa, tidak kuasa memberikan hidayah taufik, fa kaifa biman dunah. Maka pertanyaannya, pelajarannya, apalagi orang-orang yang selain Nabi, apalagi orang-orang model kita ini tidak bisa memberikan hidayah taufik. Kemudian ada kalimat man ahbabta, orang yang engkau cintai. Siapapun yang engkau cintai, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepadanya. Termasuk paman beliau sendiri, Abu Thalib. Makanya kan ada riwayat ketika itu
Nabi mentalkin Abu Thalib di ambang kematiannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Satu kalimat yang nanti aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Ditalkin oleh Nabi dengan talkin la ilaha illallah. Tapi di situ juga ngumpul setan-setan bangsa manusia. Tokoh-tokoh pembesar Quraisy, misal Abu Jahal dan konco-koncoknya. Dia juga tidak mau kalah mentalkin Abu Thalib dengan talkin kekufuran. Kalau tadi talkin Islam, talkin iman, talkin tauhid. Nah, mereka mentalkin Abu Thalib dengan talkin kekufuran. Apa kata mereka? Atarghab am millati abikum? Hei Abu Thalib, apa kamu benci agama nenek moyangmu? Ingat, kamu itu loh orang terhormat, pengganti Abdul Muttalib. Kamu ini tokoh, kamu ini pimpinan kami. Ya, apa nanti kata dunia? Apa nanti kata manusia kalau kamu kemudian tunduk mengikuti ajaran keponakanmu sendiri? Barakallahu fikum. Sampai matinya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah. Nah, Ibu, peristiwa kematiannya itu membuat Nabi itu bersedih karena dua pendukung dakwahnya, yakni istri beliau yang sangat beliau cintai, Ibunda Khadijah, kemudian paman beliau yang juga beliau cintai. Karena selama ini Abu Thalib lah yang kemudian membela, melindungi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata meninggal di tahun yang sama. Dalam sirah nabawiyah dikenal dengan Amul Huzni. Tahun itu adalah tahun kesedihan. Maka beliau bersedih. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi dengan ayat ini, Al-Qasas ayat 56 ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang kuasa memberikan hidayah taufik itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Begitu. Ada kalimat mayyasha, orang yang dikehendakinya, maksudnya orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu maha tahu dengan orang yang mau menerima hidayah. Maksudnya yang lebih mengerti orang yang berhak mendapatkan hidayah, ya, itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, ada kalanya orang itu mendapatkan hidayah itu dari awal perjalanan hidupnya. Ada kalanya orang itu mendapatkan hidayah taufik itu di pertengahan perjalanan kehidupannya. Bahkan Masya Allah sebagian orang mendapatkan hidayah taufik itu di penghujung kehidupannya. Kita tidak pernah tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Makanya jangan juga berlebih-lebihan menyikapi orang yang belum dapat hidayah. Begitu. Barangkali ya ada masuk wanita ke majelis kita ini. Dia bubulucun, Ibu, ya. Tidak pakai jilbab dengan baik. Begitu ya. Jangan berlebih-lebihan dicibir. Ini orang dari mana ini? Begitu ya, tidak sopan kita pakai jilbab lebar semua, ya. Dia hayo ya pakai pakaian serba mini. Jangan, justru harus dirangkul. Ya, Mbak dari mana?
Iya, saya tadi lewat kok kayak dengar ada pengajian, saya masuk aja, begitu. Diterima dengan baik. Ya, karena bisa jadi barakallahu fikum, ya dia nanti tertarik untuk belajar 1-2 pertemuan sampai 10 pertemuan, ternyata Allah berikan hidayah taufik. Begitu. Kan tidak tahu, Ibu. Jangan kemudian barakallahu fikum dicibir begitu ya. Ini orang ndak tahu malu kah gitu ya. Ndak ada yang kemudian nyamperin, mengakrab-akrabin begitu ya. Ya dianggapnya sudah pokoknya itu ahli neraka aja ya. Bagaimana gitu ya. Kita tidak pernah tahu, sebagaimana kita juga nggak tahu tentang diri kita ini. Ya kan? Maka orang kalau paham masalah ini, dia akan bijaksana di dalam menyikapi keadaan manusia. Ya. Saat ini mungkin dia enggak karu-karuan hidupnya. Semoga Allah berikan hidayah di lain kesempatan, kan begitu. Ya. Karena tugas kita bukan menilai, bukan menghakimi, itu tugasnya Allah. Tugas kita itu menyampaikan bayan. Ya. Tugas kita itu tabligh, menyampaikan. Ya. Tugas kita itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan cara nasihat yang baik ya. Begitu kan. Makanya la ta'jabu, jangan kalian itu merasa kagum dengan seseorang, sehebat, sesoleh, setakwa, sepinter apapun dia, sampai kalian benar-benar tahu bagaimana cara dia mengakhiri hidupnya. Karena kita ini nih Bu, belum jelas ini akhir hidup kita kayak apa. Tapi orang yang sudah diketahui Masya Allah akhir hidupnya keindahan, akhir hidupnya ketaatan, akhir hidupnya kebaikan, akhir hidupnya iman dan Islam, oh luar biasa itu ya. Ada orang meninggal Masya Allah hari Jumat, ada orang meninggal sedang baca Quran ya. Di beberapa waktu lalu Masya Allah ada guru dari ustadz kita di Yaman sana Ibu, sedang nyimak hafalan santri ya. Beliau dikenal sebagai ahlil Quran, wafat sedang menyimak, terjatuh dari kursinya, meninggal di tempat. Nah, itu kematian yang indah. Nah, kita itu matinya begitu tidak? Kan tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Ya, walaupun ada harapan besar kita ingin mati dalam kebaikan, ingin mati dalam iman dan Islam. Barakallahu fikum. Begitu Ibu ya. Taib, kita lanjut. Penjelasan secara garis besar dikatakan oleh pensyarah rahimahullahu ta'ala, ketika Allah Azza wa Jalla mengetahui begitu kuatnya keinginan Nabi untuk memberikan petunjuk hidayah kepada paman beliau yang bernama Abu Talib ya, supaya beliau itu mau masuk Islam, sedangkan telah ada di dalam ilmu Allah bahwa dia ini tidak akan pernah mengikuti hidayah sampai matinya. Maka Allah mengabarkan kepada nabinya bahwasanya hidayah taufik itu hanya khusus milik Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya selainnya. Allah lah yang memberikan taufik kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Hal itu karena Dialah yang lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak mendapatkan hidayah taufik itu. Begitu Bu ya. Tugas kita itu bukan nyari tahu saya ini sampai mati dapat hidayah enggak. Bisa dicari tahu begitu Bu? Enggak bisa. Itu di ilmunya Allah, ada di ketetapan Allah. Tugas kita bukan nyari tahu itu. Tugas kita itu meniti jalan hidayah, berusaha
ya bagaimana kita itu mendapatkan hidayah taufik setelah hidayah bayan. Kemudian kalau kita sudah mendapatkannya, bagaimana kita istiqomah setidak-tidaknya mempertahankan hidayah ini, syukur-syukur meningkatkan kualitas hidayah ini sampai nanti kita mati. Itu tugas kita. Jangan cari tahu, tidak akan pernah tahu. Ustadz, kalau saya nanti matinya su'ul khotimah, lagian ngapain sekarang saya capek-capek ibadah? Kalau yang di tulisan takdir itu saya matinya su'ul khotimah. Barangkali ada orang begitu ya. Ngapain juga saya capek-capek sholat, capek-capek nanti datang Ramadan, nahan lapar, nahan haus. Nah, kita balik pertanyaannya. Memangnya Anda tahu yang ditulis untuk Anda itu apa? Nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu, nggak usah cari tahu, nggak akan pernah tahu. Tugas kita itu bukan cari tahu itu. Tugas kita itu bagaimana mengkondisikan jiwa raga kita ini supaya dapat hidayah, supaya istiqomah di jalan hidayah, ya, sampai nanti kita mati. Itu tugas kita. Ya. Nanti Allah yang Maha tahu siapa di antara hambanya yang memang layak untuk dia mati di atas hidayah. Ya Ibu, tidak ada yang tahu kan kita nasib akhirnya gimana? Innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupannya. Ya, nilai kita itu nanti kalau kita mati, bukan sekarang. Tapi yang nanti itu harus diproses dari sekarang. Begitu kan Ibu? Barakallahu fikum. Ada ibu misalkan sudah sepuh, emang tiba-tiba langsung sepuh Bu? Tidak, kan ada anak-anak dulu, ada muda dulu. Yang sepuh pasti pernah muda kan begitu ya? Yang muda belum tentu bisa sepuh. Kan semua pakai proses. Nah tugas kita itu berproseslah dengan baik. Kalau kita ingin ujung kematian kita, ujung umur kita itu kebaikan, ayo proses dari sekarang. Dengan kebaikan-kebaikan yang terus dicicil, terus ditingkatkan kualitas kuantitasnya. Kenapa? Ada target di depan. Kita ingin mati husnul khotimah. Dan begitu. Sama kalau kita juga mentarget surga begitu. Sok tanya ke diri kita masing-masing. Sebetulnya kita itu mau surga apa enggak? Ya Ibu, karena orang yang punya keinginan itu dia biasanya menyelaraskan jiwa raganya untuk menggapai keinginannya itu. Banyak orang yang kalau ditanya, kamu pengen surga enggak? Oh, harga mati surga itu. Ya. Tapi kenyataannya Anda itu sedang ngelamun pengen surga. Buktinya apa? Diajak ngaji enggak mau. Diajak sholat, kamu aja dulu. Gitu. Diajak baik nggak mau, nanti nunggu pensiun. Katanya mau surga. Ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Proses dari sekarang. Karena tidak ada sesuatu yang ujug-ujug. Ya, tiba-tiba ngaji sebulan sekali tiba-tiba jadi soleh begitu. Enggak. Semua pakai proses. Ya, pakai proses. Nah, berproseslah yang baik. Ya, ikuti petunjuknya, kan begitu. Ikuti SOP-nya, begitu. Barakallahu fikum. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, faidah-faidah yang bisa kita dapatkan ada 3 yang disampaikan oleh pensyarah. Di sini menafikan pemberian taufik oleh selain Allah. Jadi selain Allah enggak ada yang kuasa memberikan hidayah. Mau sampai berbusa mulutnya, ya. Orang itu ngajak manusia supaya benar, supaya baik. Barakallahu fikum. Ya, dia tidak akan kuasa menjadikan seluruh manusia itu baik. Ya, karena itu kuasanya Allah. Yang kedua, bahwa naluri menyayangi kerabat yang masih kafir
yang tidak memerangi Islam tidaklah bertentangan dengan iman. Kalau kita punya saudara non muslim, dia tidak memerangi kita, maka dia tetap ya saudara kita yang kita diperintah untuk berbuat baik kepadanya dalam hal-hal yang tidak berseberangan dengan syariat. Kemudian di dalam ayat ini juga terkandung isbat sifat masyiah lillah. Terkandung penetapan sifat masyiah, bahwa Allah itu punya sifat namanya masyiah, berkehendak. Tentu kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Allah memiliki sifat berkehendak sesuai dengan kelayakan Allah, zat yang maha agung, Rabbul Alamin. Kaitan ayat ini dengan judul bab, dari sisi bahwa ayat ini menafikan hidayah taufik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau itu adalah manusia yang paling mulia. Oleh karena itu, jika ini dinafikan dari Nabi, padahal beliau memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung seperti itu, maka dinafikannya dari selain beliau tentu lebih patut lagi. Tadi juga sudah kita singgung. Kalau Nabi saja tidak kuasa memberikan hidayah taufik, bagaimana lagi dengan orang-orang model kita? Ya, bukan Nabi, bukan Rasul, gitu ya. Kadang malas ibadah, kadang mager, ya. Nabi saja tidak bisa. Bagaimana lagi dengan kita? Hubungan ayat dengan pembahasan tauhid, yakni dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan hidayah taufik itu adalah khusus milik Allah, kuasanya Allah, sehingga memintanya dari selain Allah merupakan suatu kesyirikan. Jadi minta hidayah itu kepada Allah. Doanya apa? Doanya apa, Bu? Meminta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, wat tuqa ketakwaan, wal afaf ya, wal afaf penjagaan kehormatan diri, iffah namanya, wal ghina dan kecukupan. Cukup ya. Yang penting itu cukup. Karena ada orang kaya secara harta tapi tidak cukup. Berarti aslinya orang apa itu? Miskin. Ya. Orang kaya yang sesungguhnya orang yang bermental cukup. Begitu. Jadi minta hidayah, kemudian minta takwa, minta iffah, dan minta ghina. Itu doanya, di antara doanya. Allahumma inni as'alukal huda. Atau doa yang diajarkan Nabi yang lainnya, Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan berikanlah sadad kepadaku. Sadad itu muwafaqatus sunnah. Sadad itu mencocoki sunnah Nabi. Itu sadad nama. Berikanlah hidayah kepadaku dan berikanlah kemampuan untuk berada di atas sunnah Nabi. Allahumma hdini wasaddidni. Dan doa-doa yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian di sini ada mulahadzah, menggabungkan antara ayat ini, yakni surat Al-Qasas tadi, di mana dinyatakan Nabi tidak kuasa memberikan hidayah. Kemudian dijamak dengan surat Asy-Syura ayat 52. Ini kan sekilas seperti bertentangan. Di surat Al-Qasas Nabi dinyatakan tidak bisa beri hidayah. Tapi kenapa di surat Asy-Syura justru Nabi dinyatakan dapat memberi hidayah? Maka dijamak, dikompromikan oleh para ulama bahwa di surat Al-Qasas hidayah yang dinafikan itu maksudnya hidayatut
taufik. Sedangkan hidayah yang dimaksud di surat Asy-Syura ini adalah hidayatul bayan. Bisa dipahami Ibu? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, dalil pertama sudah selesai. Sisa satu dalil lagi, saksikan di episode berikutnya. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.